Kalau kamu menganggap bahwa kamu bisa sampai kepada Allah itu dengan setelah habis maksiatnya, dosanya semuanya. Tadi semua. Kalau kamu menganggap bahwa saya ini bisa kaya, nanti kalau setelah saya punya PT, punya perusahaan, punya modal, punya apa, maka selamanya kamu miskin. Kurang apa Siti Hajar menjelaskan, mencontohkan. Itu kan tentang sa'i itu sebetulnya tentang ma'isyah, tentang ikhtiar. Itu. Tadi semua. Bayangkan seorang perempuan yang ditinggalkan seorang nabi. Ya, di lembah yang berbatu, yang dicari air, yang paling muskil, yang paling mustahil ada di antara batu-batuan yang dicari air. Itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan dalam berikhtiar. Bukan masalah kamunya yang berikhtiar. Kamu hanya lakukan saja gerak. Cuma masalahnya manusia nggak mau gerak tadi semua. Dan pada saat gerak, yang gerak dirinya. Supaya juga mudah-mudahan semuanya diberkahkan rezekinya. Sebagaimana dalam surat Nuh, Allah mengajak kepada kita beristighfar. Ya. Karena istighfar membuka pintu rezeki, sementara dosa adalah menutup pintu rezeki. Sahabat. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sahabat, di dalam istighfar yang barusan Abah bacakan tadi, bahwa sesungguhnya bahwa kita harus segera adalah kembalikan milik Allah kepada Allah, ya. Bahwa pada dasarnya ya, ketidakbahagiaan manusia adalah karena dia menjadi wayang yang tidak sadar. Wayang yang tidak sadar adalah sesungguhnya begitu dekatnya dalang bersama dirinya, tetapi dia tidak menyadarinya. Sampai Allah ulang-ulang ya dalam Al-Quran tentang kedekatannya dengan seluruh makhluknya. Karena pada dasarnya yang harus dipahami adalah bahwa Allah itu adalah bukan menciptakan tapi menjadikan. Jadi segala perkara yang ada, yang jadi ini adalah sesungguhnya adalah manifestasi, perwujudan darinya semata. Tadi semua, seperti kayu, kata Abah, menjadi meja kayu, kayu menjadi kursi kayu, kayu menjadi pelapon kayu, kayu menjadi pagar kayu, kayu jadi apapun. Sesungguhnya yang harus kamu kenali adalah kayunya. Yang ada, yang wujud, yang nyata, yang dohir, kayu. Tadi semua. Air, tadi kata Abah juga, sudah masuk ke botol aqua, ades, le mineral, tadi semua. Merek pit, merek apapun. Belajarlah mulai melihat sebenar-benarnya itu hanyalah merek, yang sebenar-benarnya adalah air. Allah sedang ajarkan kita mengenalkan dirinya lewat pintu air yang dikasih nama macam-macam. Ya. Dan demikian pula adalah dengan apa namanya setrum di rumah. Di rumah kita diajarkan. Ya, sesungguhnya adalah hanya satu setrum. Ya, dia masuklah ke Magicom, masuklah ke kulkas, masuklah ke TV, masuklah ke apa. Nah, itu seumpama kita manusia. Tetapi kalau seandainya kita ingin bahagia, sadari setrumnya. Karena yang bisa membuat kamu hidup adalah yang dorraw wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura adalah setrum. Nah, tapi persoalannya manusia justru sebaliknya. Dia lupa pada setrum. Dia lupa pada hidup. Dia lupa pada nafas. Akhirnya lupa pada Allah. Karena Allah sudah mengutus Rasulnya yang ditiupkan pada diri kita. Faida sawaituhu wa nafahtu fihi mirruhi. Ruh Allah yang ditiupkan kepada kita. Itulah Rasul. Ya. Itulah maka pahami sahabat. Betapa setiap hari bersama Rasulullah, bersama Allah. Ya, inilah yang menjadikan manusia akhirnya tidak bahagia di alam dunia ini. Ada wayang-wayang yang sudah keluar dari orbit dalang. Walaupun dalangnya tidak mungkin berpisah dari kalian. Prasangka kalian yang jauh dari dalang. Bagaimana kalian akan apa namanya tidak mengakui dalang. Sementara wujud kamu wujud dalang. Sementara gerak kamu milik dalang. Diam kamu milik dalang. Nah, disinilah
sesungguhnya manusia yang tidak sadar tentang keberadaan dirinya. Maka itulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Robnya. Siapa Robnya? Inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Robnya lah yang meliputi diri kita semua. Wujudnya, kudratnya, iradatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basarnya. Coba sadari, kembalikan milik dalang itu pada dalang. Jangan kita menjadi hamba-hamba yang kurang ajar. Wayang-wayang yang kurang ajar. Wayang yang tidak mengerti hubungannya dengan dalang. Sampai dalang harus mengatakan, wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Aku dekat kepadamu wahai wayang, sehingga lebih dekat antara leher dan urat leher. Bahkan mengatakan lagi, sedekat apa? Kata dalang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Apapun yang kamu lakukan, kamu nagog, aing nagog, sia nangtung, aing nangtung, tadi semua. Kamu sholat, akulah yang berdiri sholat. Pada saat ke sawah, aku yang ke sawah. Pada saat ke kebun, aku yang ke kebun. Coba pahami begitu. Kalau sudah kita nanti sudah mulai tubadil, ya, ganti peran dari isim fa'il ke isim maf'ul. Nah, pelan-pelan hilangkan keberadaan akunya tadi. Aku yang miskin, aku yang susah, aku yang ini. Ini manusia ini kadang-kadang nggak sadar, keinginannya banyak, kemauannya banyak, tadi semua. Tapi dia tetap ingin jadi Tuhan. Giliran orang belajar tentang tauhid dianggap menjadi Allah. Justru kalian yang tidak belajar tauhid itulah yang Allah. Merasa hidup dewe, tadi semua rizki dewe, anak dewe, keluarga dewe, sholat dewe, tadi semua ya. Hidup dewe. Kalau sholat saja kayak benar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenyataannya tidak. Inilah pangkal kesulitan manusia. Padahal seandainya kita mau jadi hamba sebagaimana baginda Nabi. Nabi yang agung menjadi hamba bukan jadi Tuhan. Maka itulah kenapa beliau disebut bi'abdihi. Subhanalladzi asyra bi'abdihi. Menjadi seorang hamba. Jadi kunci bahagia itu menjadi seorang hamba. Kunci bahagia itu menjadi wayang yang mengerti kepada dalangnya. Aku ini tidak ada. Aku tajali dari dalang. Ngomongku karena kalam dalang. Mendengarku samanya dalang. Melihatku basornya dalang. Bicaraku adalah kalam dalang, wujudku wujudnya dalang, semuanya dalang. Coba kalau berada seperti itu, maka si wayang akan dijamin oleh dalang. Dan itu janji dalang. Tadi, anggaplah Allah itu dalang, wayang kita. Tetapi kita dan dalang, kita juga. Nah inilah persoalan prasangka. Maka kebanyakan manusia, ana inda dhani abdi bi, ada tergantung, aku prasangka. Manusia sangkanya salah. Tapi dia walaupun dia begitu, dia banyak keinginan pada Tuhan, tapi Tuhannya dia dianggap tidak ada. Padahal dia sendirilah itu tadi semua. Maka begitu banyak sahabat adalah bagaimana man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dia, dia kenal dengan Robnya. Ingat itu Robnya. Maka inna rabbaka ahata binnas. Akulah yang meliputi manusia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum la ta'udhan. Lahu ma fis samawati wal ar. Wasyi'a kursiyuhus. Mana kursinya tubuh kita? Dialah yang meliputi kursinya. Ada Baitul Muharram, ada Baitul Maqdis, ada Baitul Ma'mur pada diri kita. Inilah aras yang sesungguhnya sudah disiapkan oleh Allah untuk Allah. Apakah dia sendiri yang menegaskan begitu? Sesungguhnya adalah laut, gunung, tidak ada yang bisa menampungku kecuali adalah hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman. Tadi semua ya. Maka kunci kebahagiaan adalah menghadirkan dia. Kunci kemenangan menghadirkan dia. Kunci ketenangan menghadirkan dia. Kenapa? Karena dia adalah sang bako. Karena dia tidak pernah berubah. Dia sekali ada tetap ada. Tidak pernah tidak ada Allah itu. Sekali wujud tetap wujud. Tapi persoalannya kita manusia, makhluk dari ada, dari tidak ada. Ada dari tidak ada. Ada dari tidak ada. Dari hidup dari mati. Dari hidup dari tidak mati. Selalu tagoyur. Berubah, berubah, berubah. Tadi semua. Semuanya. Nah ini sementara kita adalah bersandar kepada yang tagoyur tadi. Satu, pertama ada tubuh kita sendiri tagoyur. Dari mulai tidak ada, sekarang ada. Dari bayi kemudian remaja. Remaja tua. Tagoyur kita. Tapi kita tidak menyadari itu. Padahal kalau kita berdiri dengan sang bako yang meliputi tadi inna rabbaka ahata binnas yang meliputi diri kita, berarti kita sudah belajar fana. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa rabbahu ada bil baqo. Berarti kita sudah mempanakan keberadaan si wayang, maka yang ada hanyalah dalang.
Itulah subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang menjalankan adalah si wayang, maha suci dalang yang menjalankan si wayang pada malam hari, lailan. Padahal kalau disederhanakan sesungguhnya, wayangnya ya kamu, dalangnya ya kamu. Tadi, karena kamu dan dia adalah, sesungguhnya adalah, tadi. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau dia yang ada, kamu harusnya tidak ada. Karena yang wajibul wujud itu hanya Allah. Nah, kemudian manusia menjadi tidak bahagia pada saat merampok hak Allah, merasa wujud, merasa ada, merasa bisa, merasa punya ilmu, merasa punya pengetahuan, merasa gagah. Nah, inilah persoalan. Muncullah persoalan. Tuhan lemah, Fir'aun lemah, Namrud tadi semua, Fir'aun tadi semua yang tidak sadar pada dirinya. Maka begitu banyak kalimat hikmah hikam mengabawa kepada kita adalah supaya kita adalah mengembalikan hak Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati ya. Kamu serahkan dulu. Kamu jangan mati pulang sebagai dalang. Kalau kamu pulang merasa sebagai dalang, merasa hidup, merasa punya. Nah tadi astagfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi. La yamliku, tidak merasa memiliki tubuh ini. Tadi tidak merasa memiliki segalanya. Kalau kalian ingin diatur oleh Allah, diberikan bahagia oleh Allah, coba nafikan dirimu. Maka orang yang sudah tenang jiwanya, sudah tidak ada dia. Keinginan-keinginan yang memberengus dia. Sesungguhnya 1000 keinginan yang kau inginkan, maka tidak akan pernah keinginan itu sampai selama kau bersandar pada keinginanmu itu. Ini harus dipahami tadi semua, ya. Dan juga ini yang harus dipahami bukan tentang bagaimana mengisi botol, tapi bagaimana memperlebar keimanan ketakwaan sang botol itu. Karena botol itu akan selalu terisi, ya, selama kita kosong. Selama kosong pasti terisi. Tapi pada dasarnya manusia adalah tidak bisa diisi karena dia sudah merasa ada, merasa wujud tadi semua. Banyak ilmu, merasa punya berilmu tadi semua. Bahwa jadilah ustadz, jadi kiai, beragah bergegeh, nggak usah sombong, boga ilmu. Mulailah jika Fir'aun yang tidak sadar tadi semua, ya. Fir'aun bersorban tadi, merasa ulama, merasa ini, waduh, coba dari mana judulnya tadi semua. Inilah sesungguhnya adalah pangkal manusia itu adalah hilang kebahagiaannya. Akhirnya dia terpengaruh dengan segala perubahan alam. Ya sahabat, nah itulah maka Allah sudah menjamin, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Allah sudah mengundang di sini surga. Kamu mau yang main atau aku yang main, kata dalang. Kamu mau yang ke kantor atau aku yang ke kantor? Kamu mau aku yang jadi guru, jadi polisi, jadi tentara, jadi jaksa, jadi hakim, atau aku yang menggantikan kamu? Tadi semua. Kalau kamu yang bekerja, kamu nggak ngerti mana yang kelihatan baik, bisa jadi buruk. Wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kebanyakan ketidakbahagiaan kita manusia karena kita memandang sesuatu yang baik menurut pandangan akal sebenarnya buruk. Inilah penyebab kesulitan manusia, karena manusia sok tahu. Selalu memandang baik menurut pandangan dirinya, padahal Allah udah ngasih tahu. Yang tahu Allah hanya Allah, yang tahu yang terbaik hanya Allah. Maka itu tadi, kata Abah. Karena akibat kita sok tahu itulah, maka hari ini kata Abah, apapun harus kita terima. Kalau hari ini hidup, berarti hidup dianggap baik. Walaupun kalian nggak ngerti hidup itu lebih baik gitu. Kalau kalian besok kita harus mati, hari ini ternyata mati itulah yang lebih baik. Kalau hari ini sakit. Tapi sebenarnya tidak perlu terjadi itu sebenarnya. Kalau kita sudah mengerti hukum-hukum Allah dan lebur pada Allah. Menyerahkan diri pada dalang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Rob, ingat itu. Irji'i bukan Allah, bukan. Irji'i ila Allah, bukan. Irji'i ila rabbiki. Tadi. Rob. Kalau kata Abah juga bedakan antara Rob dan Allah. Manusia ini masih penggujud. Mana Allah, mana Rob. Itu semua. Ya. Kalau Rob kan ada jamaknya arbab. Kalau Allah kan jangankan jamak. Mufrad aja.
Tadi semua itu orang bersandar, salah bersandar tadi semua. Yang meliputi dirimu itu bukan Allah, Rob. Inna Rabbaka atau binas. Itulah si Rob itu yang bisa merubah kamu. Hanya Rob itulah yang bisa berhubungan dengan Allah. Yang laisa kamitslihi. Robnya, utusannya pada diri kita. Maka yang bisa membantu menghubungkan kita dengan dia adalah apa yang ada dari dia. Itulah yang ruh kita. Ya. Maka itulah kena man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu wa man arofa rabbahu fasadal jasad. Orang siapa sudah kenal Robnya, hancur. Oh ternyata aku bukan jasad. Sebenar-benarnya aku adalah Rob. Gitu kan. Maka jangan salah. Sayyidina Jenar mengatakan ana Rob. Tuh. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan ana Rob. Dia kan berkata ana arob bil ain. Berarti aku Rob. Gitu kan tadi semua. Ini kadang-kadang kalian nggak ngerti orang bilang begitu, bilang sesat. Al-hala jadi sesatkan tadi semua. Kadang al-halnya berkata ana al-haq. Benar itu. Tadi semua. Kata saya sendirinya ana Rob. Orang Nabi Muhammad pun berkata ana Ahmad bila mim. Aku Ahad. Artinya aku Allah. Gitu loh. Tadi semua. Dan itulah perjalanan manusia di penghujung. Kalau misalnya awalnya Allah jadi baliknya Maman. Asalnya Allah baliknya Somad. Asalnya Allah baliknya Ujang. Asalnya innalillah. Asal Allah kudu Allah baliknya. Awalnya Allah, akhirnya harus Allah. Dohirnya Allah, batinnya juga Allah. Maka itikad yang harus dibangun pada diri kita adalah tadi. Hilangkan keberadaan Mamad, Somad, Ujang, Jubaidah, Marini, Sari-Sari. Itulah. Tadi semua. Kenapa sih pada saat kayu sudah jadi meja kayu, ngotot itu si meja ngaku-ngaku? Kenapa pada saat kayu dijadikan pelapon kayu ngaku? Kenapa sih pada saat kayu dijadikan pintu kayu, kusen kayu ngaku-ngaku? Aku kusen, aku kusen. Aku pelapon, aku pelapon. Aku pagar, aku pagar. Aku meja, aku meja. Yang jelas aku ini kayu. Coba sadari kehadiran si kayunya. Pada saat si tipung sudah jadi martabak, si tipung sudah jadi comro, si tipung sudah jadi apapun. Coba, kenapa harus bangga-bangga antara comro dan misro? Kenapa harus ngukur-ngukur, oh ini comro lebih baik dari misro? Padahal tipung KBHG. Coba, disinilah kelemahan kita manusia. Kita suka terpengaruh dengan tagoyurnya alam. Pada saat tepung dijadikan martabak, tepung dijadikan comro, tepung dijadikan miso, tepung dijadikan donat, tepung dijadikan apapun. Sebenarnya bagi orang yang sadar, dia akan melihat tepung daripada donat, comro, miso. Karena apa? Karena donat, comro, miso, martabak, muhaddas. Baru. Maka segala yang baru itu adalah tidak ada sebetulnya. Maka disinilah bersandar kepada yang baru, yang tidak ada, yang muhaddas. Ya hancurlah panah. Begitu dia berubah bentuk lagi. Kamu kecewa, rubah lagi bentuk, kecewa. Tadi karena memang sifat yang baru. Yang baru itu muhaddas, antara ada dan tidak ada. Tadi semua. Nah, marilah kita berpegang, bersandar kepada dalangnya. Tadi semua. Yang selalu ada. Ada. Wujud, 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 wujud. Tidak pernah tidak ada. Tidak lebih nyata dari segala yang nyata. Dan cuma syaratnya, innakum lantara rabbakum hatta tamutu tadi. Pada saat kamu tidak bisa melihat, tanya ini, apa ini? Pasti kamu bilang gelas. Padahal yang kelihatan oleh kamu sendiri beling. Coba belajar seperti itu melihatnya. Pada saat kamu sudah sadar beling, ternyata sekarang yang nyata itu bukan gelas lagi, beling. Belinglah yang jadi kupingnya, belinglah yang jadi gelasnya, belinglah yang jadi dasarnya, belinglah yang inna rabbaka atau binas. Inilah sesungguhnya, hei gelas, sesungguhnya kacalah yang meliputi dirimu. Tuhanmu lah, Robmu itulah si kaca. Coba sadari pada dirimu. Kenapa kita ini suka terpengaruh? Dan ini karena tadi makhluk dalil adanya tadi. Maka kalau di dalam ini adalah sungguh jauh beda orang yang jadikan makhluk dalil adanya Allah dan Allah dalil adanya makhluk. Bagaimana mungkin yang baru dijadikan dalil adanya yang qadim? Nah ini akan kebodohan. Tadi semua. Jadi, harusnya adalah dialah Allah yang qadim dalil kepada segala apa yang baru. Yang qadim dalil adanya muhaddas. Ya. Ini orang terjebak yang muhaddas. Yang muhaddas itu yang baru, ya ganti-ganti terus. Tadi semua. Ya. Maka itulah penyebabnya. Yang menjadikan manusia akhirnya tidak memahami. Nah, disinilah sahabat makanya mengembalikan adalah kepada haknya, kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum kamu kembalikan dulu. Hei gelas-gelas kaca, kembalikan. Kamu tidak ada, yang ada kaca. Hei asbak kayu, kamu itu tidak ada, yang ada hanya kayu. Tuh. Hei keramik, dari keramik, sesungguhnya kamu nggak ada, kamu tuh tanah. Gitu loh. Kembalikan semuanya. Tadi, hei kitab, kamu tuh nggak ada, yang ada jerami, kertas. Tadi semua. Maka mulai belajar kita melihat. Itulah kata hikam Adharawis ngaduirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Maka ternyata yang batin itu pada kaca ini lebih jelas daripada gelas kaca. Karena yang batin itu bukan tidak kelihatan, justru yang kelihatan. Karena yang kelihatan batin itu nampak di yang dohir ini. Maka demikian pula kita melihat Allah. Maka kata Allah, kata baginda Nabi, innakum satarona robbakum ayyan. Rob, ingat itu. Ini kadang-kadang manusia kepangujud Allah dengan Rob tadi semua. Innakum satarona robbukum. Akan melihat Tuhan kalian dengan jelas. Innakum lantaro robbukum hatta tamutu. Kalian akan melihat Tuhan kalian. Si gelas kaca akan melihat Tuhannya, yaitu kaca yang meliputi dirinya. Inna robbaka atau binnas. Kita pun sama, kudratnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya, samanya, kalamnya, basarnya. Tadi semua. Kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sama saja. Maka di sini Syatoilah ingatkan kepada kita adalah dalam hikmah yang ke-126 adalah mana'aka an tadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin, ya. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tadi semua. Jangan ini bukan. Ini kebun orang, dikaku ini kebun saya. Ini anak orang, anak saya. Nggak boleh mengaku. Maka itu tadi. Nabi Muhammad pernah ditegur waktu beliau menganggap Zaid bin Haritsah sebagai anaknya. Tadi. Maka itulah nasab tidak boleh ngaku-ngaku nasab yang bukan kepada ayahnya. Tidak boleh nyandarkan nasab kepada bukan yang bagiannya. Maka di dalam hikmah ini Syatoilah ingatkan 126 dalam mana'aka an tadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Dikatakan apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin, ya. Lalu apakah dia membelahkanmu untuk mengklaim sifatnya sedangkan dia adalah Tuhan semesta alam? Itu coba. Syatoilah mengingatkan, kita mengakui milik orang lain pun nggak boleh, mengakui anak orang lain nggak boleh, mengakui kebun orang lain nggak boleh. Ini dia katakan. Allah mengingatkan, kamu malah mengakui milik sifat-sifatku. Tadi semua. Sombong boleh pada Allah. Kita pakai sombong. Tadi semua. Merasa wujud sifat Allah. Kita merasa wujud. Tadi semua. Kita bisa bicara, hanya kita yang bicara. Kita yang melihat. Kita yang mendengar. Kita yang berkata. Kita yang berilmu. Kita yang ada. Nah ini. Maka Syatoilah ingatkan tadi. Apa yubihulaka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Lalu apakah dia membolehkan untuk mengklaim sifat Allah? Tadi semua. Dan dia adalah Tuhan Rabbul alamin yang meliputi dirimu. Inna rabbaka atau binnas. Akulah yang meliputi dirimu. Bahkan kalau bisa katakan kamu itu aku loh. Al insanu syiri wa ana syirahu. Insan itu rahasia aku rahasia insan. Al insanu huwallahul batinul insan, dan Allah itu batinnya insan. Wal insan dohirullah, dan insan itu wujudnya Allah. Ini ngaku. Akhirnya apa? Akhirnya masuk neraka. Masuklah ke dalam neraka kesusahan, kesulitan. Tadi. Masuklah ke dalam neraka adalah Tuhan-Tuhan yang merasa hidup, merasa wujud, merasa bisa, merasa punya, merasa berilmu. Tapi begitu dikasih sakit sedikit kelimpungan. Dikasih keinginan sedikit kelimpungan. Nah inilah kebodohan. Coba belajar. Menapikan semua. Ini Abah ngomong karena Abah sudah membuktikan. Ternyata nikmat. Jadi hamba itu nikmat. Nggak usah mikirin usaha. Nggak usah mikirin kebun. Nggak usah mikirin sawah. Nggak usah mikirin nikmat kalau udah jadi hamba. Tapi bukan berarti tidak bekerja, tidak berusaha, tidak mencari. Biarlah menggerakkan. Yang mewakili. Tadi semua. Kalau dia yang sudah mewakili, kalau ada 100 liang belut, hanya ada 1 liang belut, maka dia mah langsung kepada belut. Kamu nyarinya liang belut ada 100, yang ada belut cuma 1. Nyari rezeki hari ini, besok nggak ada. Kadang-kadang rezekinya hari Senin, kamu nyarinya Selasa. Rezekinya hari Rabu, nyarinya Kamis. Nah itu kita nggak ngerti.
Tadi kita nyarinya di lubang 20 ngurek eueuhan. Begitu kedua hiji eureun, padahal di kedua hiji itu belut. Coba kalau dia yang bekerja, dia tahu di mana ada belut. Dia tahu di mana yang ada rezeki. Jam berapa yang ada rezeki? Ya, kamu berangkat jam 8 pagi. Kadang-kadang rezekinya sudah pergi dari jam 7. Tadi semua. Nah, inilah karena kebodohan manusia. Karena dia pikir dia bisa mencari rezeki. Tadi semua. Karena dia pikir inilah. Maka Syai'atullah ingatkan. Kalau kita tidak boleh mengaku milik orang lain. Kenapa kata Syai'atullah? Kamu milik Allah. Sifat Allah. Merasa ada, merasa wujud, merasa bisa. Ya. Nah inilah yang disadarkan oleh kita. Jadi kita tidak boleh mengklaim. Maka tadi ya. Kemudian di hikmah yang berikutnya 127 adalah. Kaifatu khraku. Ya. Kaifatu khraku lakal awaidu. Wa anta lam tahrik min nafsikal awaida. Dikatakan. Bagaimana engkau akan diberi hal-hal yang luar biasa. Sementara engkau tidak mengubah dirimu di luar kebiasaan. Tadi semua. Ya. Di luar kebiasaan. Sifat-sifat basyariah manusia. Yang dikatakan di dalam hikmah yang lain. Ukhruj awsafati apa namanya. Dalam hikmah yang lain. Apa namanya. Adalah ini. Dalam hikmah yang lain Syai'atullah ingatkan ukhruj min awsabati basyariyatika an kulli wasfin munakidin liubudiyatika litakuna lida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qoriba. Keluarlah dari sifat kemanusiaan, dari segala sifat-sifat bertentangan dengan penghambaan. Tadi sifat kemanusiaan tadi merasa wujud, merasa ada, merasa besar, gede kepala tadi ya. Tapi sifat-sifat ketuhanan malah tidak dilahirkan tadi. Penyayang, pemaaf, tadi sabar, syukur, ikhlas, ridho. Coba. Tuhannya saja yang maha kun fayakun bisa bersabar. Tapi manusia itu tidak bisa bersabar. Maka tadi Syai'atullah ingatkan. Ukhruj min awsafati basyariyatika an kulli. Sifat basyariah. Sifat basyariah itu sifat binatang. Bahimiyah, syubu'iyah, syaitonia. Tadi kita. Itulah kenapa baginda Nabi itu adalah basyarun lakal basyar. Tubuhnya basyar. Nabi itu. Tapi lakal basyar. Nah itu maksudnya. Muhammadun adalah apa namanya? Basyarun lakal basyar. Muhammad itu basyar tapi lakal basyari. Jadi kenapa? Karena tadi beliau sudah melepaskan sifat-sifat basyarnya. Sampai beliau ditegur oleh Allah. Ya Muhammad wastagfir lidanbika. Hei Muhammad mohon ampunlah dosamu. Ailidanbi wujudika. Dosa merasa kamu ada. Dosa merasa kamu bisa. Dosa merasa kamu hidup. Dosa merasa kamu bisa berbuat. Dosa kamu menganggap orang punya berikan nadorot dan manfaat. Dosa bahwa makhluk itu punya daya dan kekuatan. Nah hari ini lagi diuji oleh Allah. Antara perang. Bagaimana orang benci pada Netanyahu. Netanyahu itu wayang bung. Orang-orang ini kadang-kadang gak sadar. Dia sudah manusia itu la haula wala quwata. Ya Netanyahu apa bedanya la haula wala quwata. Ini sesungguhnya tadi. Tuhan sedang memperlihatkan sifat tagoyurnya alam. Sifat tagoyurnya makhluk. Bisa pagi baik, bisa sore marah, bisa pagi senyum, sore ada menangis, bisa pagi kaya, sore sudah miskin. Inilah yang sedang Allah ajarkan dalam kehidupan ini. Ini drama Allah. Tapi kalau kamu sudah ketemu dengan Allah, sudah tenang bersama Allah. Kalau ibaratkan titik baknya naik ke atas perahu, naiklah ke perahu Nabi Nun. Bukan lagi sebagai bak, tapi sebagai nun, nur, titiknya pindah ke atas. Kamu yang digendong. Kamu tubadil. Tadi. Tapi syaratnya tubadil adalah harus ihram dulu. Tutup dulu diri dohirmu. Merasa hidup, merasa bisa, merasa mampu, merasa enggak. Jadilah hamba yang sejati. Kenapa sih susah amat kita menjadi hamba yang sejati? Tadi semua coba belajar. Percaya kepada dalang. Belajar percaya. Itulah iman. Maka iman itu bukan percaya, yakinlah pada dalang. Maka pada tubuh ini ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ternyata sahabat. Kenapa dalam Al-Quran Allah menyuruhnya kita suruh senang-senang, suruh senang-senang. Ini dunia susah, ngadaik macul, ngegarpuh, jadi nelayan, jadi apa. Dia yang capek akhirnya. Mereka paeh modar, tiba romeun suku. Ulit mereka bejing, paeh, mayit, mereka dia tanah, mereka tewauhan. Cek kata tanah ini, mayit siapa ini? Kenapa tidak ganteng, tidak bersih, tidak wangi? Tadi, ya Tuhan gagal. Yang merasa hidup, merasa wujud, merasa bisa, merasa ada. Dikira dia adalah bisa mencari rizki. Tadi kan tadi.
Kata Allah, Astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdi dzalimin la yamliku li nafsihi. Kita tidak merasa memiliki jiwa kita, diri kita ini semua. Darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa diberikan darurat. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Tadi semua ya. Bahkan termasuk Nabi Muhammad tidak bisa memberikan manfaat sebenarnya kalau kamu ngerti. Inilah juga kesalahan manusia. Makhluk itu sama. Kenapa Nabi Muhammad bisa memberikan manfaat? Diberi oleh Allah, diizinkan. Begitu. Jadi kalau begitu melihat Rasulullah, melihat Allah. Allah lah yang memberikan syafaat itu. Ini juga jangan salah. Jangan berhenti pada manusianya. Jangan berhenti pada cangkangnya. Akhirnya manusia sekarang. Jadi umat-umat Muhammad ini dalam kelimpungan, dalam miskin, dalam susah, di mana-mana. Karena salah itikad. Salah itikad dari semua. Coba hadirkan Allahnya. Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat karena diizinkan. Yang tidak diizinkan tidak. Termasuk tidak diizinkan memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Sampai Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ada 6 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad, kamu tidak bisa beri syafaat. Aku yang beri syafaat. Itu termasuk wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Siapa yang melempar pasir Muhammad? Bukan kamu, aku yang melempar pasir. Nah, kamu salah nyandar pada makhluk. Maka kamu akan menderita. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalian akan menderita. Karena yang tidak ada makhluk itu darau, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Ini yang harus dipahami oleh kalian. Juga yang bersandar, yang punya rasa guru mursyid, yang merasa guru. Jangan bersandar pada tubuhnya, pada jasadnya, pada namanya, pada fiilnya. Bersandarlah kepada sesuatu yang sebaliknya. Abaha wis ngamanangkeun Allah laka kepadamu antanduru. Lihat yang di dalamnya. Ma yang berkaitan dengan semua makhluk dan pada dirinya. Sesungguhnya adalah pil mukawanat. Ternyata si mukawan itu adalah si kawannya. Ternyata si makhluk itulah si holik. Ternyata si makhluk itu adalah ternyata tempat nyamarnya si holik. Tadi semua. Ya. Pahami itu semua ya. Maka tadi. Ukhruj min awsofati basariyatika an kulli wasfin munakidin li ubudiyatika. Ditakuna nida'il haqi mujiban wa min hadratihi qariba. Dan sifat kemanusiaan tadi semua ya. Tadi sifat manusia itu adalah panah. Sifat makhluk itu adalah tadi Allah itu bako. Sifat manusia itu tidak wujud. Allah lah yang wujud. Man arafa nafsahu bil fana faqad arafa bil baqo. Man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Jadi cara menghadirkan Allah, man arafa nafsahu bil adam. Siapa yang mengenal dirinya tidak ada. Inilah yang harus dilatih oleh kita di antara jam 2, jam 3. Kita duduk menghilangkan tadi semua. Menghilangkan keberadaan, keakuan, kemelekatan, keegoan tadi. Melepaskan dari manusia pikiran manusia tadi. Ego manusia merasa ada, merasa wujud. Kembalikan sebelum kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Aku tidak ada ya Allah. Aku tidak ada ya Allah. Aku Allah dan diriku tidak ada. Aku Allah dan diriku tidak ada. Ini batinmu yang berkata. Karena sebenar-benarnya dirimu adalah dirinya. Inilah yang harus kita kembalikan. Maka itulah Syai'atwa'ilah ingatkan. Mana'aka an tadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan dia, lalu apakah dia membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya? Wujud. Kenapa kamu rampok? Tadi. Melihat, basor. Kenapa kamu rampok? Tadi semua. Ya, mari kita belajar mengembalikan. Maka kata Abah suka diajarkan sebelum melakukan pekerjaan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqilallah. Kembalikan dulu. Kita kembalikan dari tidak ada ke tidak ada. Tadi semua. Supaya apa? Kita sudah bertawakal kepada Allah. Kita serahkan, biarkan Allah. Karena Allah itu sebenarnya kalau Allah itu melayani makhluk gitu loh. Kata Allah, gua lah yang jadi tentara, gua yang jadi polisi, gua yang jadi ini, gua yang tukang bakso, gua yang tukang somai. Tadi, bahkan gua yang jadi dorongannya. Gua juga yang jadi katel. Coba, Allah kurang kemana emang tadi semua. Kita di dunia ini kan Allah suruh senang-senang. Kita di dunia oleh Allah dalam banyak ayat dalam Al-Quran suruh senang-senang. Tadi semua. Wa idkulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan di situ tadi. Tapi manusia wala taqrabu hadis saja roh manusia deketin huldi. Sieun miskin, sieun itu, hayang ieu, hayang itu.
Apa yang dikatanya baik ternyata buruk, apa yang katanya buruk ternyata baik. Manusia kucing-kucingan terus. Kerja proyek, pergi Senin, tahu-taunya rezekinya adalah hari Minggu kemarin, dia nggak pergi. Ini semua. Kadang-kadang manusia sok tahu. Coba kalau kita sudah jadi hamba, pasti akan dibawa kepada segala sesuatu yang terbaik. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridholah kamu padaku. Ridho dengan bahwa af'almu af'alku. Ridholah ilmumu ilmuku. Ridholah hidupmu hidupku. Ridholah bahwa tidak ada yang memberikan darurat pada dirimu dan juga dari makhluk lain. Dorro wala naf'an wala mautan. Kecuali semuanya adalah milikku, kata Allah. Milik dalang, milik dalang. Kisah milik dalang, semua milik dalang. Tadi semua. Kalau mau, ini sesi lain adalah bagaimana cara kita kembali kepada Allah menjadi seorang hamba. Tadi semua. Ya. Bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang sejati. Tadi semua. Ya. Jadi kita jangan merampok hak Allah. Ya. Mari katakan dalam hikmah 130, lau annaka la tasilu ilaihi ila ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaih abada. Walakin idza arada ayu silaka ilaihi sataro wasfaka diwasfih. Dikatakan adalah wagotto na'taka, ya, na'taka bina'tih. Ini sulit kalimatnya nih. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaih. Jadi semua. Jadi seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukanmu dan lenyapnya tuduhan-tuduhanmu, niscaya selamanya engkau tidak akan sampai kepadanya. Jadi begini, jangan kamu menganggap karena kamu masih berbuat dosa, berbuat maksiat, kamu tidak akan sampai pada Allah. Ini kebodohan. Itulah kenapa dalam haikan min alamatil i'timadi alal amal, jangan bersandar pada amal. Bagi Allah nggak peduli kamu bodoh, kamu adalah ahli maksiat, banyak ahli maksiat yang dibawa kepada Allah. Robi Adawiyah dari Jabla jadi waliyah. Syekh Syarikoti, Fudail bin Iyad, Umar bin Khattab dari penjahat, dari perampok, pemerkosa dibawa kepada Allah. Maka jangan kamu kecil harapan kamu. Itu tadi. Karena kamu bersandarnya bukan bersandar pada perbuatanmu. Bersandar pada tagoyurnya makhluk. Dari rajin kepada tidak rajin. Dari taat kepada tidak taat. Pada bagi Allah nggak peduli. Kalau kamu mampu menyaksikan taat aku, tidak taat pun aku. Inilah yang disebut dengan iman pada takdir, qada khairihi wa syarrihi min Allah. Maka kata Abah, orang yang berjalan kepada Allah dengan taat. Bahkan lebih banyak lagi kata Abah, orang yang sampai pada Allah dengan maksiat. Asal mengerti. Itulah kenapa orang Jawa Barat buat lagu terang-terang kolentrang, silondok paeh nunutan, tikusrukana durukan, mesat gobang kabuyutan. Nah ini kebanyakan udah tikusruk karena durukan, tidak mau mesat gobang masalahnya. Padahal tikusruknya ke dalam durukan, ke dalam api, ke dalam neraka itu supaya kamu bangkit. Rugi itu bangkit untuk semuanya, segala kesulitan. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Ayat dalil di sebalik kemudahan ada kesulitan. Yang ada di sebalik kesulitan ada kemudahan. Cuma manusia tidak mengambil manfaat dari kesulitan yang ada. Pada saat tikus kedudukan, dia tidak mengambil mesat gobang kabuyutan. Harusnya belajar dari rugi, belajar dari bodoh, belajar dari sial, belajar dari katipu, belajar dari semua. Dari situ sesungguhnya Allah ingatkan dalam Al-Quran, di sebalik kesulitan justru ada kemudahan. Apapun. Maka Syaitanillah ingatkan dari lau annaka la tasilu ilahi adalah ila ba'da fana'i masawika adalah wa mahwida'awika lam tasil ilaih. Tadi semua abada selamanya. Kalau kamu menganggap bahwa kamu bisa sampai kepada Allah itu dengan setelah habis maksiatnya, dosanya semuanya. Tadi semua. Kalau kamu menganggap bahwa saya ini bisa kaya, nanti kalau setelah saya punya PT, punya perusahaan, punya modal, punya apa, maka selamanya kamu miskin. Kurang apa Siti Hajar menjelaskan? Mencontohkan, itu kan tentang sa'i, itu sebetulnya tentang ma'isyah, tentang ikhtiar itu. Tadi semua, bayangkan seorang perempuan yang ditinggalkan seorang nabi, ya, di lembah yang berbatu, yang dicari air, yang paling muskil, yang paling mustahil ada, di antara batu-batuan yang dicari air. Itu sebetulnya Allah sedang mengajarkan dalam berikhtiar, bukan masalah kamunya yang berikhtiar, kamu hanya lakukan saja gerak. Cuma masalahnya manusia nggak mau gerak. Tadi semua. Dan pada saat gerak, yang gerak dirinya. Makanya Siti Hajar melihat suaminya sudah berjalan jauh. Kemudian Ibrahim nengok.
Siti Hajar melihat dan kemudian dia berkata, "Hei suamiku, hei Ibrahim, apakah kau tinggalkan aku di sini itu atas perintah Allah?" Ibrahim mengangguk. "Nah, silakan pergilah kalian. Kalau kau sudah datang perintah Allah, kalau datang dari Allah, segala mustahil, tidak ada yang mustahil." Inilah sahabat pelajaran. Ini manusia mau maju pakai modal. Tadi semua. 1.000.000 kali kamu minta modal. Kalau kamu itiqadnya salah, tidak akan bisa. 1.000.000 kali kamu dibantu oleh orang. Selama kamu tidak mau berubah, tidak bisa. Karena tadi kata Allah. Allah harus ingatkan Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Abah tidak bisa ngadu, "Oh ya Allah, mudah-mudahan bapak-bapak semuanya adalah jadi orang kenyang. Kamu harus makan. Yang kamu harus makan. Kamu yang harus berubah." Tadi semua. Ya. Nah inilah agama sudah jadi agama dongeng oleh Mbak Alwi ini, ada seolah-olah manusia bisa. Tadi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Nabi Muhammad aja tidak bisa nolong Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan Abu Thalib yang membantu beliau. Coba kalian tuh pahami. Kenapa kisahnya jadi begini? Itu dibuat oleh orang-orang supaya menyandarkan makhluk pada makhluk. Padahal Qur'annya sudah mengatakan bahwa lebih dari 6 ayat dalam Al-Quran tidak ada. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, kamu tidak bisa memberikan syafaat. Akulah yang berikan syafaat. Ingat makhluk itu. Ya. Tadi. Harus dipahami oleh kita. Jangan bersandar pada makhluk apapun. Kalau kita mau tolong. Itulah maka kenapa Al-Halaj kalau ditanya oleh orang datang berobat. Al-Halaj, saya mau berobat. Saya mau sembuh. Kata Al-Halaj, pandang saya sebagai Allah. Maka saya bisa menyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu pandang saya sebagai Al-Halaj, saya tidak bisa apa-apa. Coba pahami itu sahabat. Nah sekarang pun sama pada dirimu. Maka itulah yang harus kau duduk di antara jam 2, jam 3. Lepaskan keberadaan egomu, keberadaan dirimu. Keberadaan wujud palsumu. Baju cangkangmu palsu itu. Yang Nabi Muhammad saja ditegur. Tadi semua. Nabi Muhammad ditegur. Wastadbir lidan bika. Lidan bi wujudika. Muncullah hadis beliau ada. Asbabul wurud dari hadis itu adalah. Wujuduka danbun kata Nabi. Wujudmu itulah dosa. Penghalang. Karena tadi yang saya toilah ingatkan tadi semua. Manakah tadda'iya ma laisa laka mimma lil makhlukin? Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Kemudian kabarnya apa yubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin? Terus apakah dia membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya? Bahwa wujud itu sifatnya. Bahwa melihat itu sifatnya. Mendengar itu sifatnya. Berkalam itu sifatnya. Ada itu sifatnya. Inilah kelemahan kita. Akhirnya manusia seperti layang-layang putus yang dilepaskan, yang keluar dari orbit. Inilah manusia akhirnya tidak ada daya kekuatan, tapi merasa punya daya kekuatan. Tapi dengan penuh segala kelemahan, akhirnya menderita sendiri. Sampai Allah ingatkan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah melalaikan kamu sehingga engkau lupa kepada aku, Rabbmu al-Karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Mengingatkan kita pada penciptaan. Siapa kamu itu? Kan kamu itu tidak ada, kemudian ada. Kaifa takburuna billah wa kuntum amwatan. Fa ahyakum, aku yang menghidupkan. Summa yumitu, aku juga yang mematikan. Summa yuhyikum, aku juga yang menghidupkan. Hidupkan, matikan, hidupkan, matikan. Bahkan hukum Allah ditolak oleh manusia. Jelas-jelas hukum Allah, hukum alam. Makhluk itu hanya ada dan tidak ada dan tidak ada. Maka tadi manusia akan kembali lagi, bangkit lagi. Nggak sadar masukin lagi, nggak sadar masukin lagi. Lama-lama nanti masuk ke tubuh sapi, ayam, domba, sembelih hidup. Apa dikira ruhnya kemana tuh? Domba disembelih, kambing disembelih, sapi disembelih. Dan ruh tidak akan mati, hanya ganti cangkang lagi, sembelih lagi. Coba, mana manusia aja buta dari semua, tidak mampu menyaksikan segalanya. Ya, Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Lalu apakah dia membolehkanmu untuk mengklaim sifatnya? Nah ini menjadikan manusia lemah. Padahal Allah mengatakan, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang sudah tenang. Siapa sih jiwa yang sudah tenang tadi? Yang sudah tidak merasa wujud. Sudah kembalikan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadilun, la muridun, la mutakalimun. Biasakan. Diam di jam tertentu, kholwat, kosongkan, kholwun. Kholwat dari kholwun. Tadi. Takholli. Karena kalau belum dikosongkan keberadaan dirimu, tidak akan ada tahalli. Dari hilyatun. Mempercantik dirimu. Dengan apa? Yang tadi tahalli yang kamu buang tadi.
Sifat merasa wujud, merasa bisa, merasa pinter, jadi ustadz, jadi kiai, jadi syekh, jadi apapun, jadi mursyid. Tadi semua kosongkan pengakuan pada dirimu. Jadi guru, jadi polisi, jadi tentara. Jadi kalau begitu, mulailah belajar kita sekarang. Oh, ternyata tentara itu Allah semua. Gitu. Ternyata polisi itu Allah semua. Ternyata guru juga Allah semua. Ternyata sekolah juga Allah, temboknya Allah, pasirnya Allah, batunya Allah, kentengnya Allah. Menjadi guru, nah Allah, murid Allah. Kenapa bodoh amat sih makhluk ini di dunia ini? Heran saya kadang-kadang. Kenapa sih harus kita mengakui kita sendiri yang ada? Wong ini permainan Tuhan, drama Tuhan. Kurang apa ayat dalam Tuhan? Tadi semua, ya. Yang akhirnya manusia menderita sendiri di alam dunia ini. Tadi dia sudah mengatakan inna robbaka atau bina, sesungguhnya akulah Robbu yang meliputi semua manusia, makhluk. Maka juga tadi, jangan lagi memandang Hindu, Buddha, Kristen, bukan Allah. Allah semua tuh. Tadi semua. Muhammad semuanya tuh. Tadi semua. Kalau ingin bebas. Maka di Muharram ini kata Abah juga bebaskan penyakit kulit. Sebagaimana bebasnya Ayub dari penyakit kulit. Bebaskan buta pada pandangan batin. Sebagaimana bebasnya Yakub dari kebutaan di Muharram. Kan Muharram inilah Muharram. Perjalanan awal. Kamu tidak akan bisa shofar sebelum kamu bersihkan. Shofar itu setelah Muharram. Maka kenapa kisahnya banyak? Bahkan dari kisah itu Abah bisa bikin 1000 kisah tentang Muharram. Tadi semua. Hanya tentang satu pesannya. Lepaskan tadi jiwa bangkaimu itu. Tadi sembelihlah sapi betinamu sebelum shofar berjalan menuju Allah. Mi'raj nanti di bulan Rajab. Tadi. Ya. Ya Allah, ya Karim. Tadi semua. Ini hanya tentang diri Allah. Dongeng Allah, drama Allah, kisah Allah. Kita ini hanya figuran semua. Oh, ini merasa figuran. Apalagi ulama-ulama yang merasa ulama, keplak kepalanya tuh. Tadi semua. Tadi. Akhirnya adalah dia bergamis. Sesungguhnya selalu merasa lebih baik dari orang. Iblis lah itu sesungguhnya. Kadang-kadang dalam wujud manusia. Birdali, bisa nahu, di musyarab, apa semua. Apa kamu itu? Manusia itu tadi. Doro, wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Hidup aja dihidupkan. Tadi Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi wa atubu ilaih, kembalilah pada taba ya tubuh taubatan. Tadi semua. Tadi wa atubu ilaih tadi. Bahwa la yamliku li nafsi, kita tidak merasa memiliki jiwa ini semuanya. Itulah berkata wa id qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kembalilah pada Allah, faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Nafikan dirimu. La ilaha illallah, aku bukan jasad. La ilaha illallah, aku bukan pikiran. La ilaha illallah, aku bukan makhluk. Illallah. Itulah, isbatkan pada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Sampailah la ilaha illa ana. Si anak itu yang bisa nolong kamu. Si anak itu yang bisa sholat. Si anak itu yang menyembah dirinya. Si anak itulah yang bersolawat pada dirinya. Tadi semua. Ya. Si anak. La ilaha illa ana. Pak Budi wa aqimis sholat lidzikri. Nah ini. Udah boleh sholat. Tadi semua. Maka dia sudah beres dari syirik jali, syirik khofi, syirik syir pada dirinya. Ya. Dari zikirnya dari ma'agoflatin kepada ma'ayakdotin, kepada ma'ahudurin, kepada ma'agoibatin, ma'amusyahadah. Hilanglah dirinya. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Maka orang yang sudah sampai tidak akan ingat sampai. Lupa. Tadi semua. Karena dia lebur dalam rautan rasa. Lebur dalam rautan cahaya. Nurun ala nurin. Kalau kamu membawa lampu, 100 watt. Tapi berada pada mataharinya Allah, hilanglah cahayanya. Itulah yang disebut dengan menyatu, lebur, panakkan dirimu. Satukan cahayamu dengan cahayanya. Nurun ala nurin. Tapi kamu baru bawa lilin aja merasa ada. Baru lilin, ini lilin saya, cahaya saya, cahaya saya. Bagaimana kamu akan menyatu dengan cahaya dari nur insan menuju nur Muhammad, menuju nurullah? Ya otomatis kamu di dunia ini akan selalu kelimpungan. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Donka rizkinya, donka pemahamannya, donka kebahagiaannya, donka ilmunya. Sempit. Semuanya. Selalu main gang dengan gang. Kenapa? Allah sudah mengatakan siratal mustaqim, jalan tol. Tidak ada hambatan. Sirat dari kata syarata.
Artinya seperti benda yang ditelan. Tidak ada yang menghalangi. Bles masuk. Itulah Shiratal Mustaqim. Ini mainnya mau main gang terus. Tadi, ya, udah gang, banyak anak-anak, macet lagi, banyak yang parkir motor dan lain sebagainya. Itulah hidup yang akhirnya tidak bahagia manusia di dunia ini karena dia berjalan dari gang menuju gang. Tadi semua, ya. Nah, ini yang sampaikan, ya. Lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mah wida'awika lam tasil ilahi abada. Seandainya engkau tidak dapat sampai kepada Allah kecuali setelah sirnanya keburukan-keburukanmu dan lenyapnya tuduhan-tuduhanmu, niscaya selamanya engkau tidak akan pernah sampai. Karena sampai itu bukan karena dikirmu, sampai itu bukan karena amalmu, sampai itu bukan karena ilmumu, sampai itu bukan karena sudah bersihmu dari dosa. Kan tadi. Ya. Tapi keyakinan kamu menghadirkan Allah. Sunan Geseng tidak bisa alip-alip acan jadi wali. Ma'odah, Ma'onah, muridnya Abah Sepuh. Dulunya Abah Sepuh itu muridnya jadi waliyah semua. Banyak kan. Hanya sampai di Abah Sepuh yang banyak jadi wali-waliyah. Tadi karena tauhidnya lurus waktu masih zaman Abah Sepuh itu. Ma'odah nggak bisa ngaji, Ma'onah nggak bisa, bahkan katanya nggak bisa apa-apa. Tapi semuanya di awal-awal pengrasa murid Abah Hanof juga sama. Tapi kesini-sini orang datang ke Suralaya hanya untuk tadi mudah-mudahan dagangnya rame, dagangnya lancar. Tadi ya. Ngarap-ngarap tangkal berkah, tapi pohon berkah itu pernah dipelak. Ngarap-ngarap buah cau, tapi tangkal cau itu dipelak. Ternyata cacauan, keberkahan, susurgaan, bibidarian. Nah, inilah manusia. Bebengharan. Tadi semua. Ya. Walakin adalah idza aroda ayu silaka ilaih. Sataro wasfakat biwaspih. Ya. Bahwa sesungguhnya adalah di mana wagoto na'taka bina'tihi fawasolaka ilahi bima minhu ilaika la bima minka ilaih. Tadi semua. Jadi intinya dari kalimat ini adalah jelas bahwa tidak boleh bersandar kepada bagaimanapun keadaanmu. Jadi orang yang punya keyakinan pada Allah itu bagaimanapun kotornya, seperti Sunan Geseng, ya, dia yakin bahwa Allah itu bisa membawa dia tanpa syarat. Allah bisa membawa dia, walaupun dia banyak berdosa, Allah bisa membawa, karena Allah tidak terhalang oleh api. Itulah sawabikul himami la tahrikul aswarul akdar. Sekuat apapun, tapi sebaliknya kamu bersandar pada amal, bersandar pada tadi, bersandar pada dikir, bersandar pada apapun amal, dan itulah yang kamu sandari, bukan Allahnya. Justru Allah tidak suka yang demikian. Allah lebih suka kepada orang maksiat, dia sandar terus pada Allah. Ya Allah, walaupun aku ahli dosa, ahli maksiat, aku bukan sarjana, aku tidak punya PT, aku tidak punya pabrik, tapi rizki engkau lah khairul razikin. Coba. Tadi semua. Latih keyakinannya, tumbuhkan. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan adalah sesungguhnya, niscaya selamanya engkau tidak akan sampai kepadanya, namun bila mana dia menghendaki engkau sampai kepadanya, dia tutupi. Itu tadi. Ya. Dikatakan, walakin ida aroda ayu silaka ilai sataro wasfaka bimasfi. Biwasfihi. Wagoto na'taka bina'tihi fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaih. Tadi semua, ya. Dia menutupi sifatmu dengan sifat-sifatnya, sifat burukmu ditutup dengan sifat baiknya. Nah, itu tadi semua. Maka jangan bersandar pada amal itu di sini. Min alamatil i'timadi alal amal nuksonur roja inda wuzudi zalal. Orang yang bersandar pada amal, amalnya tebal, ada keyakinan, bahkan berani menjadi Allah. Maksudnya Allah, saya udah duha, udah 8 tahun duha, ya Allah saya udah tahajud, udah 10 tahun, ya Allah saya udah khatam Quran, setiap hari ada one day one judge. Makin kamu bersandar begitu, nah adalah di sisi Allah. Maka itulah ingatkan dalam hikmah yang ke-47 kata Syatoilah, bahagialah dengan amal itu bukan dari amalnya, tapi dengan karunia Allah. Bukan bahagia dengan apa yang kamu bisa lakukan, bahagialah karena kamu melihat karunia Allah pada dirimu bisa melakukan amal itu. Artinya apa? Bahwa kamu sudah tubadil dalam amal itu. Dalam sholat, dalam apapun kebaikan. Kau hanya melihat kebaikan Allah semata-mata. Sementara engkau adalah hanya makhluk yang digerakkan oleh dia. Sebagai wayang yang digerakkan oleh dia dalam baik dan buruk. Maka sebagai seorang hamba yang sejati. Nggak peduli kamu jadi Rahwana, mau jadi Arjuna. Sing penting kamu bisa melihat dalam. Itu saja. Orang yang maksiat mampu melihat Allah. Lebih utama daripada orang taat tidak mampu melihat Allah. Pahami itu. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah tadi semua ya. Jadi bukan masalah taatnya, bukan masalah maksiatnya.
kepada siapa kamu bersandarnya. Karena taat dan maksiat hanyalah merupakan sifat makhluk tagoyurnya alam. Tapi sesungguhnya bukan milik taat, bukan milik maksiat. Kamu milik Allah. Itu yang dipegang. Bukan milik sempit, bukan milik lapang. Kamu milik Allah. Bukan milik siang, bukan milik malam. Kamu milik Allah. Bukan milik hidup, bukan milik mati. Kamu milik Allah. Itulah. Dorro wala naf'an. Wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Jangan bersandar kepada apapun selain Allah. Tadi semua ya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tadi semua ya. Pahami. Makanya tadi ya. Pada saat seorang itu maksiat, ditutup oleh Allah sifat-sifatnya. Karena sesungguhnya orang yang baik hari ini pun sebetulnya bukan baik. Allah sedang memperlihatkan sifat jamalnya pada orang itu. Coba pahami. Orang-orang yang soleh, yang arif, yang hari ini sebenarnya bukan hebat. Tadi semua. Maka itulah Abah marah kepada orang-orang guru-guru rohani yang ngejual-jual ilmu. Tadi semua. Dikira kamu ilmu kamu itu. Tadi semua. Ya. Tadi. Kita sebagian orang yang sedang dibukakan oleh Allah. Allah perlihatkan jamalnya. Keindahannya kepada dirinya. Tapi diklaim oleh dirimu ini ada. Wah ini kalau bukan saya. Kalau saya ini kok. Wah ini. Wah. Hai. Dan sebaliknya orang maksiat pun juga. Allah sedang perlihatkan kohar dan jalalnya. Apa yang bukan Allah di dunia ini? Netanyahu Allah. Muhammad ini pun Allah. Terus apa? Silakan yang tidak mampu melihatnya menderitalah kamu. Tadi semua. Akan tadi akhirnya menuduh hal-hal yang timbullah penyakit kulit. Tadi ayo di Muharram ini bebaskan dari penyakit Ayub, bebaskan dari butanya Yakub, bebaskan kamu dari penjaranya Yusuf, bebaskan dari apinya Ibrahim, bebaskan dari berdosanya adalah Adam, bebaskan juga adalah dari kungkungan Firaun pada Musa. Itulah tentang Muharram semuanya. Bahkan sesungguhnya hanya tentang jasad dan ruhmu. Tadi bebaskan Ashabul Kahfi dari gua, ini guanya. Bebaskan Nabi Yunus dari ikan nun, ini ikan nunnya. Bebaskan Ibrahim ruh kita dari Namrud, nih Namrudnya. Bebaskan adalah pengaruh adalah iblis kepada Adam, nih iblisnya. Keluarkan, lahirkan Adamnya. Tadi semua ya. Makanya tadi jangan salah sandar. Maka karena tidak boleh bersandar kepada amal, maka itulah yang dijelaskan oleh Syatoilah dalam hikmah yang di awal adalah ke-8 adalah idza fatahalaka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla amaluk adalah fa innahu ma fatahalaka illa wa huwa yuridu ay yata'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilai. Dari sini ya. Maaf ini orang tadi. Padahal adalah dari semua ya. Ayat ta'arrafa ilaika alam ta'lam anna ta'arrufa wa muriduhu alaika wal a'malu anta muhdiha ilaih. Tadi semua. Jadi apabila Allah membukakan suatu pintu ma'rifat kepadamu, jangan hidup. Jadi ma'rifat itu bukan karena amalmu, bukan karena dikirmu, bukan karena perbuatanmu. Allah, orang yang pasrah pada Allah, melaksanakan dharma pada Allah, mematikan dirinya pada Allah, mentaholi sifat keberadaan dirinya, maka dia tahali, akhirnya tajalilah Allah. Itulah yang disebut dengan ma'rifat. Ma'rifat tajali Allah pada dirimu. Jadi ma'rifat kenal Allah bisa lewat khairihi, bisa juga lewat wasyarihi. Rabi Adawiyah lewat wasyarihi. Tadi semua. Hudayl bin Iyad, Syekh Sakoti, Habib al-Ajami. Termasuk juga Umar bin Khattab lewat jalal dan koharnya Allah lah dia mengenal Allah. Tapi yang lainnya adalah Abu Bakar dan lain sebagainya para aulia Allah, Abdul Qadir, Imam Sajili, Imam Tijani lewat jamal dan kamalnya Allah. Dari semua. Tidak ada manusia dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusura. Nah ini saja barangkali yang bisa Abah sampaikan tadi semua. Nah inilah ya, marilah kita menjadi hamba yang sejati karena tidak apapun yang kita lakukan adalah al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'i ihlasi fiha. Amal itu kerangka yang tegak. Supaya apa? Nanti banyak hal yang menjadikan masalah. Dalam hidup kita menjadi banyak kesulitan. Ya, tadi semua. Jadi kita ini akhirnya menjadi makhluk-makhluk yang menderita tadi semua ya. Maka dikatakan oleh Syatoilah, sering Abah katakan, la tastagribuku al-aqdari madum tafi hadidar fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiku wasbiha wajibun atiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama yang ada kamu gitu loh. Selama yang wujud kamu, selama yang berilmu kamu, selama yang hidup kamu, selama yang ada kamu,
maka itulah akan datang kesulitan. Maka terimalah kalau memang mau di situ. Bahwa kamulah menjadi Tuhan tadi semua. Ya. Tidak mau mengembalikan tadi kepada tadi. Sampai di 125 tadi, satu yang mengingatkan, mengakui milik Allah saja tidak boleh. Ya. Ini apalagi kalau seandainya malah sebaliknya. Malah mengakui yang bukan hak kamu. Ya. Ini saja ya. Ya. Ya lah. Jadi jangan engkau merasa aneh dengan terjadinya kesulitan. Akhirnya apa? La tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau bertahan dengan Tuhan. Kamu kalau sudah sadar, aku Rob gitu loh. Aku Rob. Gitu. Apa susahnya sih menyadari aku tidak hidup, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun tadi. Mata waqafa matlabun anta talib. Tidak ada yang tertahan kalau kamu yang minta dia kepada dia gitu loh. Dia minta pada dia. Tadi semua. Al-mu'min mir'atul mu'min. Si mukmin yang ditiupkan pada kita minta pada al-mu'min Allah. Dianya juga yang minta kamu. Bagaimana yang ada meminta yang wujud? Ini juga kebodohan. Bagaimana yang muhaddas minta pada yang qadim? Bagaimana yang fana minta pada yang bako? Ini kebodohan. Tadi semua. Hanya yang bako bisa minta pada yang bako. Hanya yang qadim bisa minta yang qadim. Hanya yang wujud bisa minta pada yang wujud. Itulah maka dia tiupkan sebagian nafahtu. Bukan kholako, bukan ja'alna, tapi nafahtu. Aku tiupkan. Hembuskan. Maka disitulah konsepnya menjadi bernafas. Itulah kamu sadari wahwa ma'akum ainama kuntum kun fayakun. Napas masuk Allah, napas keluar hu. Napas masuk Allah, napas keluar hu. Napas masuk Allah, napas keluar hu. Itu aja. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun tadi. Syirullah nurullah. Syirullah nirullah. Syirullah nur. Itulah menyadari kamu berada bersama dengan dia wahwa ma'akum ainama kuntum dan nafikan. Maka walata yasara matlabun anta talibu binafsika, dan tidaklah mudah kalau ada pada jasadmu itu. Maka Allah bukan tidak berkata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anfus, jiwa. Yang dia harus dirubah itu si jiwanya itu, bukan jasadnya. Bangunlah jiwanya, bukan jasadnya. Manusia justru sebaliknya. Lupa pada jiwanya sendiri bahwa sesungguhnya dia ini adalah tubuh ini wayang, tapi yang punya keinginan seolah-olah tubuh ini. Yang ingin baju tubuh ini, ingin makan tubuh ini, ingin bersetubuh tubuh ini. Padahal tanpa adanya jiwa, tubuh ini adalah bangkai. Allah berkata yang dirubah bukan ini, keinginan si tubuh ini. Karena tubuh ini syahwat. Kalau kamu bersandar pada nafsu, itulah pintu segala kesulitan. Ya, adalah pada saat bersandar pada nafsu, itulah segala pintu kesulitan akan datang kepada kita semua. Ya, barangkali itu sajalah dulu yang bisa Abah sampaikan. Tadi sesungguhnya adalah terima kasih kita kepada Syaikhul yang sudah memberikan tuntunan kepada kita semua bagaimana memahami Tuhan dengan sebaik-baiknya Tuhan ya. Dan yang paling penting adalah bersahabatlah dengan orang-orang yang selalu bersama Tuhan. Jangan bersahabat dengan orang gundul tadi semua. Bersahabat orang susah, ini biasanya tarik menarik. Hukum tarik menarik, orang susah akan ketemu orang susah. Cerita kesusahan. Sama saja kalian ini sedang membuat lagu melo kisah dirimu yang akan kamu bikin lagi di masa depan. Maka belajarlah berkumpul. Maka dikatakan la tashab malai yunhiduka haluhu wala yaduluka wala yaduluka 'alallahi maqaluhu. Jangan kau jadikan sahabat orang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Artinya apa? Ini cocok untuk meninggalkan Habib. Habiblah yang merusak kalian semua. Tadi semua. Ya, karena perkataannya, perbuatannya tidak mengingatkan kamu pada Allah. Ya, malah justru mengajarkan kepada kemusyrikan, kesyirikan. Tadi semua. Ya, la tashab malla yunhiduka haluhu wala yadulluka ala Allahi maqalu. Janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang tidak membawamu kepada Allah. Dan juga bersahabat dengan orang-orang yang rugi, karena tadi orang rugi akan kita rugi, sama-sama rugi. Ayo, maka tadi bersahabatlah dengan orang yang membuat kamu motivasi, lebih kamu lebih semangat tadi semua ya. Bukan berarti memilah-milah, tapi kita ini jiwa kita ini cukup tarik menarik ini akan terjadi tadi semua. Akhirnya terjadi kekuatan lemah dengan lemah tadi semua. Perkawinan gagal dengan gagal tadi semua. Perkawinan tadi paribasa kalau di Sunda itu paciwit-ciwit lutung, paciwit-ciwit cibotak nyiwit cibotak. Ya tidak akan sukses. Bergaul dengan orang kaya, bergaul dengan orang sukses, bergaul dengan orang alim, bergaul dengan ahli ma'rifat, bergaul dengan ahli langit, maka kau akan dapat rahasia langit. Tadi semua, ya.
Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.